Halo semuanya, pada video kali ini kita akan belajar mengenai event dispatchers. Event dispatchers ini biasanya dapat kita gunakan untuk menggabungkan dua atau lebih event di mana semua event-event ini dapat dijalankan sekaligus ketika event dispatchersnya dipanggil. Nah, dengan event dispatcher ini, event-event di dalam blueprint class itu dapat dijalankan di dalam level blueprint juga. Jadi event dispatcher ini dapat dikatakan sebagai salah satu cara untuk komunikasi antar blueprint. Nah, kita coba saja. Misalnya kita masuk ke first person character. Nah, di sini kalau di sini sudah saya buat tadi di project setting ini ada action mapping untuk coba ED. Itu kalau tekan Z. Nah, kita panggil saja misalnya coba ED kan namanya. Nah, kalau misalnya di press nanti akan panggil print string. Nah, print stringnya misalnya namanya button Z press. Nah, di sini button Z press. Nah, sekarang kita mau coba buat event dispatchers. Nah, ini kalau misalnya mau buat event dispatchers itu kalian tinggal plus event dispatchers ini, terus kalian buat misalnya namanya test dispatcher seperti ini. Nah, kalau misalnya kita panggil, ini kalau kita tarik ya, kita drag ke sini, kita akan diberi beberapa pilihan, yaitu call, bind, unbind, sama unbind all, event, dan assign. Kalau call, ini biasanya digunakan untuk mengeksekusi semua event yang terhubung pada event dispatchers ini. Jadi seperti itu. Nah, kalau misalnya yang lain-lain ini nanti saya akan beritahu sejalannya tutorial ini. Nah, jadi ini misalnya kita gini kan. Jadi ketika kita tekan Z nanti kan action mappingnya untuk coba ED ini jalan. Nah, nanti akan ada test dispatcher untuk jadi call test dispatcher ini. Kemudian nanti ini akan dijalankan ya. Nah, terus kita sekarang coba masuk ke level blueprint. Jadi ke blueprints, kemudian ke open level blueprint. Nah, di sini masih kosong. Kita buat saja event begin play. Event begin play. Seperti ini. Nah, lalu saya akan mulai dengan print saja. Jadi mulai seperti itu. Nah, lalu kita bisa hubungkan dengan event dispatchersnya. Tadi kan namanya test dispatchers ya. Kalau misalnya kita cari test dispatcher, di sini tidak ada. Nah, caranya supaya bisa memunculkan atau menghubungkan dengan event dispatchersnya tadi, yang di first person character ini, itu kita bisa memanggil dengan get player character. Kan ini kan first person ini kan player character. Nah, di sini pakai cast to first person character. Nah, di sini kita bisa mengakses semua yang ada di first person character. Jadi kalau mau akses yang test dispatchers, nah ini ada muncul. Nah, kita akan lakukan bind. Bind event itu jadi bind ini digunakan untuk menghubungkan dengan event baru.
Oh ya, ini kalau misalnya seperti ini, kalian bisa tekan Alt lalu klik kanan, nanti akan muncul convert to pure cache seperti ini. Jadikan seperti ini aja. Nah, terus di sini kita akan bind dengan event. Kita tambah event. Eventnya misalnya namanya my custom event seperti ini. Terus kalau misalnya di custom, kalau misalnya event ini jalan, maka akan print string misalnya done seperti ini. Nah, kita compile dan sekarang kita coba. Kita play. Nah, kita tekan Z. Nah, ini button Z press. Lalu ada done. Jadi langsung dua event ini dijalankan sekaligus. Jadi ini kan saya sedang ada sebagai player, first player. Nah, ketika tekan Z itu akan dijalankan ini dulu dijalankan, kemudian call ini akan menjalankan fungsinya yang terhubung pada dia, kemudian baru kemudian dia akan membroadcast ke semua yang bind event ini untuk test dispatchersnya untuk melakukan eksekusi event selanjutnya. Jadi ini jalan, kemudian ini akan memanggil semua yang di-bind, semua event yang di-bind itu akan di broadcast untuk melakukan event selanjutnya seperti itu. Terus ini dijalankan. Jadi dua event langsung dijalankan. Seperti itu. Nah, terus kita juga bisa menambah input di sini. Jadi misalnya kita klik test dispatchers. Di bagian detail sini kita bisa menambahkan parameter. Jadi misalnya ada parameter health. Kita beri dia sebagai integer. Nah, di sini terus kita compile. Nah, di sini akan ada parameter. Misalnya saja untuk yang di sini kita beri 100. Health-nya 100. Kita compile. Nah, terus kita kembali ke sini. Nah, di sini juga akan bertambah ada parameternya. Jadi kan ini terhubung dengan test dispatcher, ada health-nya ini sebagai parameternya. Nah, kita coba print health-nya. Jadi di sini kita coba tambah format text. Misalnya health .2 dalamnya health. Jadi ini kurung-kurung awal ya. Nah, kurung-kurung awal. Nah, ketika ini di enter, yang di kurung-kurung awal ini akan dijadikan parameter, akan muncul parameternya supaya beda health-nya seperti ini aja. Nah, health ini akan muncul jadi parameter. Nah, di sini kita hubungkan seperti ini. Kemudian resultnya kita akan hubungkan. Nah, ini langsung terconvert resultnya. Nah, kita coba compile, kita save. Ini juga kita save. Oh, kita udah compile ya. Nah, kita coba play. Kita tekan Z. Nah, health-nya 100. Itu bisa jadi kita bisa membuat input parameter seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kalau di event dispatchers kan ada unbind. Unbind, kita masuk ke level blueprint lagi. Nah, kalau unbind itu kita bisa panggil. Jadi
setelah bindnya ini berjalan, eventnya berjalan, kita lakukan unbind event from test. Ini kan nggak muncul karena kita juga membutuhkan ini. Jadi kita copy saja, kita panggil test dispatchers, kita panggil yang unbind. Nah, seperti ini. Terus kita hubungkan. Jadi unbind ini dia akan menghilangkan event sebelumnya dia. Jadi ketika bind ini jalan, jadi kan kalau misalnya Z-nya ditekan, ini akan jalan, button Z press jalan, kemudian akan jalan eventnya ini, health-nya dimunculin, lalu ketika di unbind, berarti event sebelumnya dia yaitu ini, itu tidak akan dijalankan lagi meskipun sudah tekan Z. Jadi sudah diputus seperti itu. Eventnya ini sudah diputus dengan menggunakan unbind ini. Jadi kita coba aja, kita ada error. Eventnya itu ya, kita sambungkan saja ke sini karena eventnya mau diputuskan yang event ini. Jadi disambungkan, kita compile lagi. Nah, kita save, kita play. Nah, kita tekan Z. Nah, untuk selanjutnya tidak muncul. Yang untuk event print health-nya ini tidak muncul. Seperti itu. Kita coba lagi sih. Nah, misalnya tekan Z. Ini kan sudah Z pertama. Kita Z lagi, ini tidak muncul. Karena sudah di unbind, sudah diputus eventnya. Nah, terus bedanya apa dengan unbind all? Kita coba buat lagi. Jadi kalau unbind all itu semua event yang terhubung pada test dispatchers ini akan benar-benar terputus semua. Kalau unbind event ini cuma event sebelumnya dia, yaitu ini. Jadi misal saja kita coba hubungkan lagi dengan unbind. Kita bind lagi. Jadi kita punya, jadi bind, setelah di bind kita bind lagi dengan nambah event lagi kepada test dispatchers seperti ini. Kemudian targetnya juga sama. Terus eventnya kita buat namanya misalnya event 2. Nggak ada sih. Add custom event, namanya event kedua, jadi event 2 saya tulis gini aja. Kemudian event 2 ini itu akan melakukan print string, yaitu print health-nya aja. Print health. Jadi akan muncul tulisan 100 seperti itu. Seperti ini. Nah, kita compile. Nah, kita lihat kalau ini kita play, kita tekan Z, untuk pertama kali akan muncul semua. Tapi untuk selanjutnya yang jalan hanya yang ini. Karena yang di unbind adalah yang ini saja, yang punyanya my custom event. Sedangkan event itu kan tidak di unbind, jadi ini tetap jalan. Berbeda halnya apabila ini adalah unbind all. Jadi misalnya unbind all test dispatchers. Nah, kita hubungkan. Jadi ini event ini kita tidak usah, ya kita putus saja misal. Kalau nggak diputus ya nggak apa-apa, pokoknya tidak tereksekusi. Eksekusinya ke sini kan. Nah, kalau misalnya unbind all, kita compile, maka kedua event ini yang terhubung pada test dispatchers itu akan diputus semua. Jadi misal kita play,
Nah, kita tekan Z akan muncul untuk pertama kali. Kita Z lagi. Nah, event-event yang lain ini semuanya ini yang di bind itu tidak akan jalan karena di unbind all. Jadi itu ada perbedaan to unbind dan unbind all. Kemudian untuk selanjutnya test dispatchers, untuk bind sudah, call sudah, lalu unbind all sudah, unbind yang event sudah. Nah, sekarang assign itu sama halnya dengan bind dan event. Jadi assign itu sudah jadi satu paketan bind dan event. Itu untuk kalau misalnya itu hanya supaya membuat kita kerjanya lebih cepat, seperti itu saja. Jadi ini sama aja, kalau mau buat satu-satu tinggal buat bind terus dihubungkan ke custom event, atau kalian juga bisa langsung buat assign seperti itu. Nah, jadi itu mengenai materi tentang event dispatchers seperti ini. Jadi ada call, ada bind, ada unbind all, dan ada event seperti itu. Nah, sekian materi mengenai event dispatchers. Semoga materi ini dapat berguna. Jangan lupa subscribe dan like ya. Terima kasih.